Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terkait penerapan Lean pada UMKM CV Sri Rejeki. Kelompok 1 ini beranggotakan yaitu yang pertama dari Rizka Yulian, kemudian saya sendiri Zaran Fahri, kemudian ada Ataya Mufida, kemudian ada Dinda Raisa, kemudian ada Khairul Opik dan juga Salsabila Sofie. Berikut pada saat ini sedikit penjelasan terhadap CV Sri Rezeki, yaitu usaha mikro kecil atau menengah merupakan salah satu jenis yang banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya sektor yang dapat mengembangkan UMKM adalah sektor lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap tingginya tingkat konsumtif suatu produk yang akan meningkatkan penjualan. CV Rezeki adalah perusahaan yang bergerak dalam satu industri makanan, yaitu yang pabriknya berlokasi di Jalan Patrol Raya, Bale Endah, Bandung. Eee, CV ini memproduksi berbagai produksi roti seperti roti tawar besar, roti hotdog, roti kadet, roti burger, dan roti kasino. Dari banyak jenis roti yang diproduksi, terdapat 3 jenis produk yang tiap bulan rutin dipesan, yaitu roti kadet, roti kasino, dan roti tawar besar. Berikut adalah fishbone-nya. Kepala dari fishbone-nya itu adalah ketidaksesuaian proses pemanggangan dalam produksi roti tawar dan didukung oleh beberapa masalah. Submasalahnya yaitu pada metode, yaitu pendataan produksi yang secara masih manual dan masih terdapat idle time. Dan pada permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan operator dalam teknik pemanggangan untuk roti tawar. Pada permasalahan mesin, kerja mesin konvensional yang manual sehingga banyak menyebabkan defek pada roti. Baik, selanjutnya di sini merupakan diagram value stream mapping pada kondisi existing-nya, di mana didapatkan dari hasil keseluruhan proses yang ada pada CV Sri Rezeki, yaitu lead time sebanyak 1.580 second dan value edit time sebanyak 2.440 second. Selanjutnya, setelah dilakukan pengurangan waste pada proses yang ada pada CV Sri Rezeki, maka didapatkan pengurangan yaitu pada lead time-nya menjadi 905,6 second dan value edit time-nya sebanyak 2.246 second. Hal ini menandakan bahwasannya waste yang ada pada CV Sri Rezeki dapat teratasi atau terminimalisir. Berikut merupakan Lean Opportunity Assessment yang di dalamnya ada internal communication, visual system and workplace organization, internal communication, dan visual system and workplace organization. Lalu setelah itu kami melakukan analisis berdasarkan dari CV Rezeki yang berdasarkan dari mistake proofing, quick changeover, quality inbound, outbound, dan administratif, supply chain, balance flow, total productive maintenance, full system, standardized work, dan engineering, performance measurement, dan customer communication. Seluruhnya kami mendapatkan bahwa skor yang telah kami observasi berdasarkan CV Rezeki yaitu internal communication sebanyak 63%, visual system and workplace sebanyak 54%, operator sebanyak 54%, continuous 71%, mistake proofing 49%, quick change over 71%, quality 77%, supply chain 77%, balance product sebanyak 63%, total productive maintenance 46%, full system 66%, standard work 58%, engineering 80%, performance measurement 77%, serta customer communication 68%. Dengan setiap penilaian mendapatkan persentase sebagai berikut. Nah, karena kami mendapatkan persentase antara 40-60%, berarti pada CV Rezeki terdapat lean progress di dalamnya. Baik, selanjutnya ada proses bisnis existing dari CV Sri Rezeki. Di sini karena CV Sri Rezeki masih menggunakan metode yang manual atau tradisional, jadi ada 5 stakeholder terkait. Yang pertama ada dari staf tokonya itu sendiri,
Lalu ada dari pelanggan, staf gudang, jasa, dan owner. Mereka sendiri punya pekerjaan masing-masing yang terpisah. Lalu ada proses bisnis usulannya. Boleh next? Nah, di sini terlihat lebih simpel karena kita banyak mengurangi non-value added-nya. Di sini kita mengusulkan untuk ada sistem yang terkomputerisasi. Jadi entitasnya berkurang. Jadi staf toko, supplier, dan owner mereka terdapat dalam satu integritas yang sama dalam sistem terkomputerisasi. Next. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kami bisnis proses usulannya berdasarkan analisa tadi, penjualan dan pemesanan barang pada usaha CV Sri Rezeki, maka terdapat rekomendasi urutan proses yang dapat dijadikan sebagai fitur dalam kaitannya dengan perancangan sistem informasi. Nah, berdasarkan rekomendasi urutan proses, maka ada 7 proses yang dapat dijadikan acuan dalam perancangan sistem informasi, yang dimulai dari proses login, kemudian proses pengelolaan data pengguna, pengelolaan data barang, pengelolaan data persediaan barang, pengelolaan data transaksi penjualan, pengelolaan data pemesanan barang, hingga pada saat menghasilkan laporan transaksi penjualan dan laporan pemesanan barang. Nah, dari hasil rekomendasi ini kami harapkan terdapat alur proses bisnis yang sudah dapat dijadikan acuan dalam proses komputerisasi yang dapat membantu UMKM CV Rezeki dalam meningkatkan proses transaksi penjualan mereka. Nah, kemudian untuk analisis penerapan Lean-nya sendiri, jadikan aspek-aspek penting dalam Lean itu terutama adalah identifikasi dan pengurangan aktivitas non-value added atau aktivitas yang berupa pemborosan dalam satu proses bisnis. Nah, jadi non-value added itu adalah aktivitas atau langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah kepada produk dan layanan yang dihasilkan, maka sebaiknya dikurangi sebanyak mungkin. Nah, di sini kami memberikan saran untuk menerapkan sistem yang terkomputerisasi dengan perancangan sistem informasi yang sederhana yang sudah dijelaskan di proses bisnis sebelumnya. Baik, selanjutnya ada analisis penerapan Lean menggunakan quality of the search. Jadi di sini prinsip Lean Manufacturing yang mendefinisikan bahwa hasil yang berkualitas tidak hanya diukur pada akhir jalur produksi, tetapi setiap langkah proses produksi itu sendiri dan menjadi tanggung jawab setiap individu yang berkaitan terhadap produksi atau pengiriman tepat waktu suatu produk atau layanan. Nah, pada CV Sri Rezeki sendiri, quality of the search-nya kami menggunakan critical to quality. Dapat dilihat di layar bahwa terdapat jumlah produksi, jumlah cacat, dan persentase cacat di sini. Persentase yang paling besar yakni roti Casino dengan 13,50 persentase jumlah cacatnya. Ada 400.108 pieces. Oke, di sini ada critical quality yang kita nilai, yaitu yang pertama, rasa dari setiap roti sesuai dengan standar. Keterangannya ada menggunakan bahan baku yang berkualitas, rasanya tidak basi, dan tidak terdapat rasa yang terlalu menonjol. Lalu, tekstur dari setiap roti sesuai dengan standar, yakni kriterianya ada rotinya lembut di dalam, roti renyah di luar, dan roti tidak berair. Lalu, tampilan roti sesuai dengan standar, roti tidak ada jamur, roti tidak hancur, dan roti tidak terdapat bercak. Lalu kebersihan roti selalu terjaga, selalu menjaga kebersihan roti. Terdapat label pada setiap kemasan, label pada kemasan terpasang dengan rapi. Harga setiap roti sesuai dengan standar, jadi harga tidak terlalu tinggi maupun rendah dari kalangan pasar sekitar. Oke, dapat dilihat pada tabel ada kode-kode dari jenis cacatnya. Mungkin ada contohnya ada RTS atau rasa tidak sesuai, terdapat roti yang asam, ada tekstur yang tidak sesuai, tampilan roti yang tidak sesuai, kebersihan roti tidak sesuai, label tidak sesuai, dan harga tidak sesuai. Dari kesimpulan gambar yang ada di layar dapat disimpulkan bahwa produk cacat yang dihasilkan paling banyak yaitu jenis tekstur tidak sesuai. Nomor 2 atau CTQ nomor 2 tidak terpenuhi dalam pembuatan roti sehingga menghasilkan produk cacat.
Itu analisis dari kami mengenai quality of the search. Mungkin dari pihak CV Sri Rezekinya boleh mengoreksi tingkat produksinya sendiri. Next. Selanjutnya ada analisis penerapan Lean menggunakan Quick Change Over. Quick Change Over dalam Lean Manufacturing merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengurangi waktu setup atau bahkan menghapusnya. Dengan mengurangi waktu setup, proporsi waktu produktif akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan fleksibilitas produksi, mengurangi biaya inventory, dan juga meningkatkan kemampuan on-time delivery. Next. Berikutnya terdapat tabel data kegiatan pada CV Sri Rejeki. Kemudian kami mengolah data tersebut menggunakan dibagi menjadi 3 bagian, itu ada RVA, BVA, dan juga NVA. Untuk RVA sendiri yaitu berfokus pada pengoptimalan proses perubahan cepat, kemudian untuk BVA sendiri pada manajemen tahap perubahan cepat, dan juga NVA mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Pada pengolahan data tersebut, kami melakukan hasil observasi dan juga menghitung menggunakan stopwatch. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan waktu proses kerja untuk mengetahui tingkat efisiensi pada kondisi existing, yakni 74%. Nextnya juga terdapat tabel data kegiatan di mana kami mengobservasinya secara langsung dan juga menghitungnya menggunakan stopwatch. Lalu kemudian dilakukan perhitungan waktu proses kerja untuk mengetahui tingkat efisiensi pada kondisi usulan, yakni 94%. Berikut analisis penerapan metode Kanban pada CV Sri Rejeki. Nah, kami bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan aliran kerja, dan mengurangi pemborosan dalam proses manufaktur, serta memberikan visibilitas yang baik terhadap seluruh proses produksi roti. Selain itu, CV Sri Rejeki dapat menyesuaikan papan Kanban mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khususnya untuk operasi mereka. Nah, berikut contoh Kanban board yang dapat dicontoh dengan CV Rejeki. Terdapat papan to-do alias yang dilakukan sekarang, bisa berupa jumlah roti yang harus diproduksi, bahan yang diperlukan, target pengiriman yang diharapkan, total karyawan yang hadir, catatan. Selanjutnya, pada papan ini nanti pada sisi CV Rejeki dapat menuliskan pada setiap sticky notes atau memindahkannya ke papan-papan yang lain yang terdapat di in progress, yang setelah itu masuk ke done alias aktivitas yang telah selesai, dan approve atau aktivitas yang telah disetujui. Nah, baik, berikutnya adalah analisis penerapan Lean dari Total Productive Maintenance atau TPM. Nah, jadi TPM ini adalah satu sistem untuk memaksimalkan efektivitas dan produktivitas satu proses dengan tujuan utamanya itu adalah menghilangkan kecacatan produk, kerusakan mesin, dan kecelakaan. Nah, di sini ada data jumlah cacat roti yang diproduksi oleh CV Sri Rezeki, dan juga di diagram fishbone kita juga sudah menjelaskan bahwa defect ini dipengaruhi oleh salah satunya karena mesinnya itu sendiri. Boleh next? Nah, maka penerapan TPM atau Total Productive Maintenance yang dapat diterapkan oleh CV Sri Rezeki yang kami rekomendasikan adalah yang pertama perawatan rutin mesin, yaitu melakukan perawatan berkala pada semua jenis mesin dan peralatan produksi seperti oven, mixer, penggiling adonan, dan lain-lain. Nah, hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terduga dan menjamin kesiapan operasi mesin tersebut. Yang kedua ada program 5S, yaitu sort, set in order, sign, standardize, dan sustain untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan juga kenyamanan area kerja. Misalnya juga dapat untuk memberikan label dan warna pada peralatan, terus menyusun tools secara rapi. Lalu yang ketiga, autonomous maintenance operator, atau si orang-orang yang bekerja di CV Sri Rezeki ini diberikan pelatihan untuk melakukan perawatan seperti membersihkan, memeriksa kondisi mesin, dan melumasi komponen dengan sesuai
yang sudah ditentukan. Kemudian breakdown maintenance yaitu analisis akar penyebab setiap kali misalnya terjadi breakdown pada mesin dan juga melakukan perbaikan serta pencegahan untuk di masa depan. Yang kelima ada operator quality control atau EQC, yaitu operator produksi dilatih untuk melakukan pengontrolan kualitas sederhana secara rutin terkait suhu, berat, ukuran, dan lain-lain sesuai standar. Nah, dengan menerapkan TPM tadi diharapkan produktivitas dan efisiensi dapat terus ditingkatkan. Baik, selanjutnya pada perhitungan untuk melakukan nilai dari level pada Lean Six Sigma, maka kita akan melakukan perhitungan yang pertama, yaitu menghitung nilai center line. Center line ini digunakan untuk sebagai nilai tengah antara upper line sama downline. Next. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk nilai upper center line atau UCL dan didapatkan nilainya yaitu 0,079. Lalu kita melakukan perhitungan kembali untuk lower center line atau LCL dan didapatkan nilainya yaitu sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan defect per unit. Diketahui sebelumnya bahwasannya CV Sri Rezeki memiliki beberapa produk defect. Untuk melakukan DPU ini, kita dapat menghitung jumlah produk defect, lalu dibagi dengan jumlah produksi. Maka hasil yang didapatkan yaitu 7,4. Lalu selanjutnya, kita akan menghitung nilai DPO atau defect per opportunity. Untuk DPO ini, maka didapatkan nilai yaitu 1,2. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai UCL dan LCL dan DPU dan juga CPO, maka kita dapat melakukan perhitungan DPMO atau defect per million opportunity. Nah, pada perhitungan DPMO ini, maka didapatkan nilainya yaitu 120.000. Untuk menghitung selanjutnya itu menghitung level Six Sigma. Level Six Sigma ini digunakan agar produk yang melakukan yang defect tadi dapat kita hitung kembali atau dapat dijadikan sebagai patokan bahwasannya pada level tersebut akan terjadi perbaikan ataupun usulan untuk CV Rezeki. Pada perhitungan Six Sigma tersebut dapat dilihat bahwasannya nilai yang kita dapatkan adalah minus 0,02. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Lean Six Sigma-nya dengan rumus norms in level sigma plus 1,5, maka didapatkan hasil 3,39. Selanjutnya, di sini dapat dilihat tabel setelah melakukan perhitungan, yaitu ada DPO, DPMO, ada level sigma dan Lean Six Sigma. Berdasarkan 3 bulan yang ada pada 2023 itu Juli, Agustus, dan September, maka level Lean Six Sigma yang kita dapatkan 3,39 tadi sangat dekat, yaitu ataupun sama persis dengan yang ada pada bulan Juli. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya untuk dilakukan perbaikan terhadap bulan Juli, dan juga bulan Juli merupakan salah satu komponen utama yang harus dicek kembali mengenai waste dan juga defect per produk yang ada pada CV Sri Rezeki. Berikut ini merupakan dokumentasi saat kita melakukan wawancara langsung kepada CV Sri Rezeki untuk mendapatkan data-data yang telah kita sebutkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.